Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Mintarto. Selamat datang di Yogyakarta, kota yang syarat akan sejarah dan filosofi. Kali ini kita akan melakukan perjalanan istimewa menyusuri salah satu warisan dunia yang tak ternilai, yaitu Sumbung Filosofi Yogyakarta. Perjalanan kita akan kita mulai dari Tugu Yogyakarta atau yang sering disebut Tugu Palputih. Tugu ini bukan sekedar monumen, tetapi juga titik awal dari garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan. Garis ini yang dikenal sebagai Sumbu Filosofi adalah representasi dari konsep kehidupan manusia dalam budaya Jawa. Pada tahun 1755, Sri Sultan Hamengkubuwono I yang juga dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi mulai membangun kota Yogyakarta. Pengejawantahan konsep ke dalam tata ruang kota Yogyakarta dihasilkan dari proses menep atau perjalanan hidup Pangeran Mangkubumi. Dilahirkan sebagai putra Raja Mataram, Sunan Amangkurat IV, Pangeran Mangkubumi tumbuh besar di lingkungan Keraton Kartosuro. Karena berpindah lokasi istana, berikutnya Pangeran Mangkubumi mengetahui persis seluk-beluk Keraton Surakarta. Keraton Yogyakarta dibangun berdasarkan konsepsi Jawa dengan mengacu pada bentang alam yang ada, seperti gunung, laut, sungai, serta daratan. Prinsip utama yang dijadikan dasar pembangunan keraton oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah konsepsi Hamemayu Hayuning Bawono. Artinya, membuat bawono atau alam menjadi hayu atau indah, dan rahayu atau selamat dan lestari. Konsep-konsep tersebut diejawantahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Laut Selatan dan Gunung Merapi sebagai poros. Lokasi pembangunannya juga dipilih dekat dengan sumber mata air Umbul Pacetokan. Kontur tanah wilayah bangunan keraton lebih tinggi, seperti di atas punggung kura-kura, dengan diapit oleh 6 sungai, 3 di timur dan 3 di barat, sehingga bebas dari banjir. Selain sebagai perindang, aneka vegetasi juga ditanam di seputar keraton sebagai media mendapatkan makna kehidupan. Berlawanan dengan anggapan umum, sebenarnya Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi tidak persis berada dalam satu garis lurus. Oleh karena itu, poros bentang alam ketiganya disebut sebagai sumbu imajiner. Sumbu nyata yang membentang utara selatan dalam satu garis lurus adalah jalan yang menghubungkan Tugu Golonggilik, Keraton, dan Panggung Krapyak. Di dalamnya menggambarkan perjalanan siklus hidup manusia berdasarkan konsepsi Sangkan Paraning Dumadi. Perjalanan dari Panggung Krapyak menuju keraton mewakili konsepsi sangkan atau asal dan proses pendewasaan manusia. Sementara perjalanan dari Tugu Golonggilik menuju ke keraton mewakili filosofi paran atau tujuan, yaitu perjalanan manusia menuju penciptanya. Panggung Krapyak terletak kurang lebih 2 km dari Keraton Yogyakarta. Berbentuk segi empat dengan tinggi kira-kira 10 meter, lebar 13 meter, dan panjang 13 meter. Panggung Krapyak terdiri dari 2 lantai yang dahulu dihubungkan dengan tangga kayu. Lantai atas berupa ruang terbuka berpagar. Bangunan ini dahulu digunakan oleh Sultan untuk menyaksikan prajurit atau kerabatnya dalam berburu rusa. Lebih ke utara lagi terdapat alun-alun selatan yang sekitarnya ditanami pohon pakel dan koeni.
Pohon-pohon ini melambangkan pemuda yang sudah akil balik dan sudah wani atau berani meminang gadis pujaannya. Lebih ke utara lagi, terdapat Siti Hinggil Kidul yang dikenal sebagai Sasono Hinggil Dwi Abad. Di area Siti Hinggil Kidul juga terdapat pohon pelem cempora dan pohon soka. Pelem cempora yang berbunga putih melambangkan benih laki-laki dan soka yang berbunga merah melambangkan benih perempuan. Di kiri dan kanan Siti Hinggil Kidul terdapat jalan yang bernama Pamengkang, yang berarti posisi kaki yang berjauhan satu sama lain, melambangkan gerbang menuju rahim. Lebih ke utara terdapat kompleks kemandungan yang berasal dari kata kandungan, simbol sukma atau janin yang menunggu dilahirkan. Di sebelah utara kemandungan terdapat pelataran kemagangan yang melambangkan bahwa anak perlu magang untuk menjadi manusia dewasa. Maka dari itu, di kiri kanan kemagangan terdapat kampung Sekulanggen dan Kebulen, tempat tinggal abdi dalem yang bertugas sebagai juru masak keraton. Penempatan kampung itu memberi arti bahwa anak yang sedang tumbuh memerlukan kecukupan makanan. Seputar area tersebut ditanami pohon jambu dersono yang berarti atau bermakna keteladanan. Filosofi Sangkan berhenti di sini ketika anak sudah tumbuh menjadi manusia dewasa. Sedangkan filosofi Paran dimulai dari Tugu Golonggilik ke selatan menuju keraton. Puncak tugu berbentuk bola sehingga disebut golong, sedangkan badan tugu berbentuk kerucut terpancung yang berbentuk bulat panjang atau gilik, sehingga sering disebut juga sebagai Tugu Bal Putih. Secara filosofis, Tugu Golonggilik melambangkan golonging cipta, rasa lan karsa untuk menghadap Sang Kholik atau bersatunya seluruh kehendak untuk menghadap Sang Pencipta. Warna putih dipilih untuk melambangkan kesucian hati yang harus menjadi dasar bagi upaya itu. Sebagaimana sumbu panggung Krapyak menuju keraton, penamaan tempat dan pemilihan vegetasi pada sumbu yang menghubungkan Tugu Golonggilik dan keraton pun memiliki filosofi tersendiri. Tugu Golonggilik diapit oleh dua desa, yaitu Pingit yang berarti menyimpan di barat dan Gondolayu atau bau mayat di timur. Penamaan ini memiliki arti bahwa ketika manusia hendak memulai perjalanan menuju Sang Pencipta, maka yang pertama perlu dilakukan adalah meninggalkan hal-hal yang berbau busuk. Dari Tugu Golonggilik ke selatan terbentang jalan yang dinamai Jalan Margotomo yang berarti jalan menuju keutamaan. Selanjutnya adalah Jalan Malioboro yang berarti penggunaan obor atau penerang, yaitu ajaran para wali. Ke selatan lagi terdapat Jalan Margomulyo yang berarti jalan menuju kemuliaan. Untuk menuju ke sana manusia harus bisa mengusir ngorak atau nafsu-nafsu yang buruk. Karena itu jalan berikutnya dinamai Jalan Pangorakan. Sepanjang tepian Jalan Margotomo hingga Jalan Margomulyo ditanami pohon asam atau asem dan pohon gayam. Pohon asam melambangkan sengsem atau ketertarikan dan gayam melambangkan ayom atau ketenangan. Maknanya, orang yang melewati jalanan syarat pesan kemuliaan tersebut akan merasa senang atau tertarik dan tenang atau nyaman. Jalan yang membentang dari Tugu ke arah selatan akan berhenti di alun-alun utara. Alun-alun diambil dari kata alun atau ombak, menggambarkan berbagai gelombang yang dihadapi manusia sebelum kembali kepada penciptanya. Gambaran ombak ini diwujudkan dalam bentuk pasir yang memenuhi alun-alun utara saat ini. Lebih ke selatan lagi terdapat area Siti Hinggil Lor. Di area tersebut terdapat pohon gayam, kepel, dan juga kemoneng.
Pohon kepel dimaknai sebagai tangan yang mengepal, melambangkan tekad dan kemauan untuk bekerja sebagai manusia dewasa. Pohon kemuning dimaknai sebagai ning yang berarti keheningan sebagai lambang kesucian dan pikiran yang jernih. Setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali menuju area Kemandungan Lor atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelataran keben. Disebut demikian karena di area ini terdapat pohon keben yang bermakna tang keben atau menutup. Bahwa dalam usia senja, perjalanan manusia harus bisa menutup segala tingkah laku yang kurang elok. Selanjutnya, area berikutnya adalah pelataran Sri Manganti. Di area tersebut terdapat bangsal Traju Mas. Traju berarti timbangan dan Mas berarti logam mulia. Bangsal ini melambangkan bahwa manusia akan ditimbang amal dan buruknya di alam penantian menuju keabadian.